Pada tanggal 27 Maret 1977, terjadi tragedi paling kelam dalam sejarah penerbangan. Musibah Bandara Tenerife adalah peristiwa tabrakan dua pesawat, yakni KLM penerbangan 4805 dan Pan Am penerbangan 1736 di landasan pacu Bandara Los Rodeos di Tenerife, Kepulauan Kanaria. Berikut adalah Misteri Ali episode tragedi Bandara Tenerife. Kita awali dulu dengan mengetahui profil dari masing-masing pesawat. KLM penerbangan 4805 adalah penerbangan sewaan untuk Holland International Travel Group dengan rute Amsterdam, Kanaria. Pesawat yang digunakan adalah Boeing 747-206B. Awalnya pesawat ini membawa 235 penumpang, tetapi salah satu penumpang yang tinggal di pulau tersebut memilih untuk tidak melanjutkan penerbangan, sehingga pesawat membawa 234 penumpang, yang 14 diantaranya merupakan kru pesawat. Penerbangan ini diawaki oleh Kapten Jacob Velduzen van Zenten yang merupakan kepala instruktur pilot di maskapai KLM dengan 11.700 jam terbang. Kopilotnya bernama Klaes Mars, memiliki 9.200 jam terbang, dan juru mesinnya bernama Willem Schrender, memiliki 17.031 jam terbang. Pan Am penerbangan 1736. Pesawat yang digunakan adalah Boeing 747-121 dengan rute LA NYC, Kanaria. Pesawat ini membawa 380 penumpang, yang 16 diantaranya merupakan kru pesawat. Penerbangan ini diawaki oleh Kapten Victor Grabs yang memiliki 21.043 jam terbang. Kopilotnya bernama Robert Bragg, memiliki 10.800 jam terbang, dan juru mesinnya bernama George Warnes, memiliki 15.210 jam terbang. Barulah kita masuk ke kronologi kejadiannya. Kedua penerbangan tersebut berlangsung seperti biasa hingga saat keduanya mendekati Kepulauan Kanaria. Pada pukul 13.15, sebuah bom yang dipasang oleh kelompok separatis Gerakan Kemerdekaan Kepulauan Kanaria meledak di dalam terminal Bandara Gran Canaria dan melukai 8 orang. Sebuah panggilan telepon memberikan peringatan mengenai bom tersebut, dan panggilan lain itu diterima sesaat setelah panggilan pertama yang mengklaim adanya bom kedua di bandara tersebut. Oleh karena itu, otoritas penerbangan sipil di Gran Canaria menutup sementara bandara dan mengalihkan seluruh penerbangan yang menuju Gran Canaria ke Los Rodeos, termasuk dua Boeing 747 yang terlibat dalam peristiwa tabrakan ini. Saat itu Bandara Los Rodeos merupakan bandara kecil guys, yang sulit menampung seluruh pesawat yang dialihkan dari Gran Canaria. Landasan gelinding utama dari Bandara Los Rodeos semakin dipenuhi oleh pesawat, sehingga sebagian dari landasan gelinding utama bandara tidak bisa digunakan oleh pesawat yang berangkat untuk bergerak menuju landasan pacu. Otoritas Bandara Gran Canaria membuka kembali bandara setelah ancaman bom ditangani. Pesawat Pan Am sedianya siap berangkat dari Tenerife, tetapi akses ke landasan pacu terhalang oleh pesawat KLM dan mobil pengisian bahan bakar yang terparkir di depan pesawat Pan Am. Kapten pesawat KLM memutuskan untuk mengisi penuh bahan bakar pesawatnya di Tenerife untuk menghemat waktu. Pesawat Pan Am itu nggak bisa mendahului pesawat KLM untuk lepas landas karena jarak aman antara kedua pesawat yang tidak memadai. Pengisian bahan bakar tersebut memakan waktu sekitar 35 menit dan baru selesai sesaat setelah seluruh penumpang pesawat KLM naik ke pesawatnya. Sesaat sebelum keberangkatan, seorang penumpang pesawat KLM yang bekerja sebagai pemandu wisata memutuskan untuk tidak melanjutkan penerbangan karena sang kekasih itu tinggal di Tenerife. Oleh karena itu, ia tidak masuk ke dalam daftar penumpang pesawat KLM saat kecelakaan ini terjadi dan menjadi satu-satunya orang yang selamat dari tragedi mengerikan ini. Jet Boeing 747 milik KLM bersiap untuk lepas landas, disusul Boeing 747 milik Pan Am yang mengikutinya dari belakang. Pada saat itu, kondisi Bandara Tenerife itu dipenuhi oleh kabut tebal, sehingga membuat jarak pandang pilot terbatas, termasuk pilot Pan Am yang tidak dapat melihat dengan jelas sehingga pesawatnya tak bisa ditempatkan pada jalur yang seharusnya, jalur yang tepat dan aman. Sementara itu, pilot KLM asal Belanda tidak memahami dengan baik kode yang dikeluarkan oleh pengendali penerbangan atau ATC. Pesawat KLM mulai lepas landas sebelum pesawat Pan Am bergerak ke posisi aman. Pada saat yang
yang sama, menara mengirimkan pesan ke KLM. Oke, kata controller, bersiap untuk lepas landas. Aku akan menghubungimu. Tak ada jawaban dari Kapten Van Zenten, dan semua ini dianggap sebagai kesalahan karena tak menjawab aba-aba. Sementara itu, PNM juga bergerak menuju landasan pacu untuk melakukan taxi back ke titik take off. Pilot PNM menginformasikan bahwa mereka saat ini sedang berada di landasan pacu dan mendapat jawaban dari menara ATC bahwa landasan pacu itu aman. Tapi pada posisi ini, pilot PNM itu ngerasa ada yang nggak beres gitu. Ia mendengar semua komunikasi KLM dengan ATC, tapi pilot KLM tidak bisa mendengar radio pilot PNM karena pada saat itu ternyata radionya mengalami gangguan. Pilot PNM itu padahal udah berseru kayak no melalui radio, tapi tidak terdengar gitu oleh pilot KLM ataupun ATC. Pilot PNM tuh bilang kayak gitu karena sebenarnya mereka tuh masih ada di posisi yang tidak aman. Dan tiba-tiba saja di landasan pacu tunggal tersebut, pilot PNM terkejut melihat KLM melaju ke arah mereka dengan kecepatan tinggi untuk take off. Sadar ada pesawat PNM di landasan pacu, pilot KLM berusaha untuk menghentikan laju pesawatnya, tapi terlambat karena jarak keduanya sudah tidak memungkinkan. Untuk mencegah benturan, pilot KLM memaksakan pesawatnya untuk climbing, mendongakkan moncong pesawat ke atas untuk siap mengudara. Dan prematur climbing ini membuat bagian ekor tergeser di permukaan landasan pacu dan menimbulkan percikan api. Pilot PNM sendiri mencoba keluar dari landasan pacu untuk menghindari tabrakan. Namun tentu saja tindakan tersebut itu udah terlambat. Badan PNM terhantam bagian bawah moncong pesawat KLM. Satu mesin KLM itu rontok, namun pesawat KLM masih meluncur ke udara setinggi sekitar 150 meter dan kemudian terhempas lalu meledak tak jauh dari landasan pacu. Akibat tabrakan itu, seluruh penumpang dan awak pesawat KLM yang berjumlah 248 orang tewas di tempat. Sementara itu di pihak PNM sebanyak 326 penumpang dan 9 awak tewas. Kemudian 61 penumpang yang diantaranya termasuk captain, co-pilot, dan juga flight engineer itu selamat. Para penumpang yang selamat dari kejadian maut ini berada di bagian depan atau hidung pesawat PNM. Dalam peristiwa ini sebanyak 583 orang tewas. Jumlah korban itu menjadikan tragedi Bandara Tenerife sebagai kecelakaan pesawat paling mematikan dalam sejarah penerbangan. Penyelidikan oleh Spanyol selaku pihak yang berwenang menyimpulkan bahwa penyebab utama kecelakaan ini adalah keputusan kapten pesawat KLM yang keliru dalam menafsirkan izin lepas landas dari menara ATC. Akhirnya KLM mengakui bahwa kru mereka bertanggung jawab atas kecelakaan itu. KLM setuju untuk memberikan kompensasi finansial kepada seluruh kerabat korban. Bencana ini memiliki pengaruh yang besar terhadap industri penerbangan tentunya, terutama menyoroti pentingnya menggunakan standarisasi dalam komunikasi radio. Prosedural kokpit menjadi perhatian lebih juga karena sebagai pelatihan dasar bagi pilot maskapai penerbangan. Oke teman-teman, itu tadi merupakan tragedi Bandara Tenerife. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye guys, see you! Setelah akses bom ditangani. Pesawat KLM mulai dan baru selesai sesaat setelah seluruh penumpang